Shalom semuanya. Selamat siang, terima kasih untuk Pak Gembala dan Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pelatihan buat generasi muda, kaum muda yang untuk melatih skillnya untuk lebih memiliki kemampuan di bidang multimedia di gereja ya. Ini multimedianya gereja, ada juga multimedia di dunia sekuler atau dunia akademis sekolah. Hari ini kita di dunia multimedia gereja ya. Seperti yang saya duduk di sini, ini tim multimedia ada juga ya. Saya mulai. Untuk multimedia gereja tuh ada beberapa item, bukan cuma isi worship, ada di isi worship, ada live streaming, ada kameramen dan juga sound system. Ada 4 bagian yang tergabung di dalam multimedia gereja ya. Jadi bukan cuma 2, karena kebetulan saat ini Mount Hermon yang fasilitas yang tersedia saat ini baru isi worship dan sound system. Nah, ketika Tuhan berkenan bahwa mama gereja ini berkembang lebih besar, kita akan pasti membutuhkan SDM untuk live streaming, kameramen dan juga lebih lengkap ya. Nanti kita akan pakai beberapa aplikasi untuk mendukung, mensupport live streaming dan juga kameramen. Untuk saat ini yang SDM yang diperlukan oleh Mount Hermon adalah petugas operator isi worship dan juga sound system. Ya, udah bisa pahami bahwa multimedia itu gampang cuma next doang kok, gampang cuma pencet ya. Sebetulnya membutuhkan hal yang lebih dari itu. Nah, sekarang saya bagikan hal-hal mendasar yang wajib diketahui oleh petugas multimedia. Dalam hal ini petugas isi worship yang memang saat ini dibutuhkan oleh Mount Hermon Church. Jadi image-nya bukan gampang ya, sebetulnya itu gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Membutuhkan suatu pertama hal-hal yang wajib diketahui oleh adik-adik dan juga Bapak Ibu yang mengikuti. Mungkin suatu saat berminat untuk duduk di kursi yang saya duduki ini, boleh pahami beberapa hal yang harus diketahui. Ini wajib, tidak ada tawar-menawar, tapi wajib diketahui dan dimiliki. Ya, pertama, jaga fokus dan konsentrasi ya. Ketika kita fokus melihat di layar laptop dan juga WL menyanyikan lagu, kita juga konsentrasi, harus melihat, mengikuti arah lagunya kemana ini. Lagunya, liriknya habis ini kemana gitu ya. Jadi enggak sekedar asal next di tombol kanan, tapi kita juga konsentrasi jadi sehingga enggak kejar-kejaran antara lirik lagu dan WL. Nanti WL-nya kemana, lirik lagunya kemana, atau masih blank layarnya. Ya, jadi yang satu hal yang tidak disarankan oleh Pak Gembala, tidak sampai black atau hitam layar televisi, karena tampilan di YouTube juga akan menjadi kurang eye catching gitu ya, kurang enak dilihat, karena ketika ditampilkan di YouTube yang lihat bukan cuma Pak Gembala tapi semua yang menonton. Jadi kita berikan tampilan visual itu lebih enak dilihat. Ya, jadi pertama-tama yang wajib dimiliki itu jaga fokus dan konsentrasi. Jadi enggak kejar-kejaran antara lirik dan WL. Lirik lagu yang kita tampilkan dan juga WL. Jadi kata kuncinya untuk yang pertama ini adalah mari kita berdoa sebelum kita melakukan tugas pelayanan kita. Itu penting sekali sehingga ketika Tuhan beserta kita yakin bahwa nanti kita bisa konsentrasi full mengikuti lirik lagu. Karena ketika lagu itu dinyanyikan bukan sekedar nyanyi, tapi itu adalah bentuk suatu penyembahan kita kepada Tuhan. Puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, jadi harus dengan segenap hati. Enggak sekedar komat kamit ya kayak dukun, tapi itu adalah penyembahan kita. Penyembahan kita kepada Tuhan seperti yang kemarin pas hari Jumat Pak Tommy sudah proskuneo ya, penyembahan yang sejati. Jadi bukan sekedar cuma lagu, tapi melalui media ini kita juga melakukan penyembahan kita pada Tuhan. Ya, kuncinya adalah di hashtag berdoa sebelum kita melakukan tugas kita. Bukan cuma di sini, tapi apapun bentuk pelayanan kita, berdoa itu memang number 1 ya. Oke, yang kedua, pahami alur ibadah dengan baik. Mengikuti aturan liturgi, cek dan recheck song list dan video yang akan ditampilkan. Jadi kita juga harus memahami alur ibadah atau liturgi yang dipunyai oleh Mount Hermon. Jadi enggak nanya habis ini apa ya, enggak tahu apa-apa gitu. Habis khotbah apa ya, nanti melihat lagi catatan dulu, wah keburu WL-nya udah nyampe kemana nyanyinya. Jadi kita harus pahami
alur ibadah yang dipunyai oleh Mount Hermon saat ini. Alur ibadahnya kemana? Misalnya habis praise apa, habis worship apa, habis khotbah itu apa yang dilakukan. Jadi kita nggak blank, jadi nggak gerasa gerusu, nggak tahu mau lakukan apa. Jadi kita nggak sampai stuck di layar laptop yang kita lihat. Urutan liturgi itu penting, nanti bisa pelajari di rumah. Dan juga cek dan recheck songlistnya ini dengan WL. Nanti boleh koordinasi, Pak WL ini lagunya ada perubahan apa tidak susunannya. Ya, susunannya ada berubah apa enggak, ada yang mau diganti enggak. Itu boleh lakukan koordinasi dengan Bapak WL atau Ibu WL nanti yang bertugas. Dan juga kita harus trial video yang mau ditampilkan. Biasanya kalau misalnya Bapak Ibu lihat sebelum ibadah saya suka tampilkan pengumuman atau video yang diminta oleh Pak Gembala. Saya selalu trial dulu. Kalau aman, oke, berarti saya yakin bahwa nanti ketika ibadah sudah live, sudah berjalan bahwa nanti video itu aman-aman aja. Tapi ketika di tengah ibadah ada sedikit trouble, itu memang ya mungkin ada kendala ya di dunia, di teknis peralatan ini ya. Tapi kalau human error kita sudah mencoba di depan. Jadi itu menghindari ada kesalahan nanti yang ditampilkan, misalnya ucapan terima kasih untuk Pak Tommy, sedangkan yang bertugas yang khotbah adalah Pak Gembala. Itu jadi tidak elok kedengarannya. Wah, ini orangnya nggak check and recheck sebelum memulai live untuk running untuk AC worship-nya. Ya, jadi kata kuncinya sebelum itu dilakukan, datangnya baca 1 jam sebelum ibadah ya. Jadi kita mencoba kita semua menyiapkan sehingga segala sesuatu liturgi, layar, laptop, peralatan dan juga sound system, mikrofon, segala sesuatu dalam keadaan yang siap digunakan ya. Jadi kalau singer WL itu modal suara dan juga penyembahan pada Tuhan, kita juga penyembahan pada Tuhan, tapi juga konsentrasi fokus jari kita yang kita gunakan ya. Jari ini kita gunakan dengan baik. Jadi harus 1 jam sebelum ibadah kita pastikan semua itu sudah berada dalam keadaan yang running gitu ya, yang siap untuk ditampilkan nanti. Jadi kata kuncinya, saya ulangi lagi, datang 1 jam sebelum ibadah, bukan 5 menit sebelum ibadah. Ya, kalau 5 menit sebelum ibadah itu ketika ini ada error kita nggak tahu apa-apa. Ketika ayat Alkitab yang diminta oleh Pak Gembala tampilkan masih mencari dulu. Wah itu akan membuat kita seterusnya nanti akan kita ke distract dengan kesalahan kita sendiri. Jadi kata kuncinya ya 1 jam sebelum ibadah, koordinasi dengan WL ini lagu apa, pahami alur ibadah. Jadi nggak nanya-nanya habis ini apa ya, gelagapan sendiri. Biasanya apalagi kita duduknya di paling depan, mata jemaat akan melihat ke kita. Ketika WL, ini selalu yang saya alami, ketika WL memandang kita membutuhkan bantuan, otomatis mata jemaat juga akan mengikuti arahnya WL. Karena dia mohon bantuan kepada petugas isi worship, otomatis jemaat juga akan menengok sesuai arahnya WL. Jadi kita konsentrasi full memahami alur ibadah ya. Jadi kursi yang saya duduk ini kursinya panas-panas dingin. Kalau kita salah menjadi panas, kalau kitanya oke-oke aja it's fine menjadi kursi yang adem ya. Oke, yang ketiga yang harus kita miliki adalah siapkan materi lagu. Setiap ibadah WL akan memberikan kita song list yang akan dia nyanyikan pada saat ibadah ya. Jadi itu wajib kita bikin schedule-nya. Tapi untuk saat ini masih saya yang bikin. Nanti ketika adik-adik ini sudah menjadi mahir, udah nggak cupu lagi tapi suhu, nanti akan buat schedule song list-nya sendiri ya. Tapi itu by proses berjalannya waktu. Saya di awal juga begitu. Di awal juga nggak langsung bisa. Seperti yang khotbah Pak Gembala beberapa saat yang lalu. Dulu saya nggak canggih seperti ini. Itu testimoninya dari Pak Gembala karena Pak Gembala melihat langsung kegiatan saya sebagai petugas isi worship atau multimedia ya. Itu juga memerlukan proses waktu untuk belajar ya. Enggak ada yang instan. Sekarang kalau mie instan kita bilang mie instan itu mie instan. Tapi dia juga membutuhkan waktu untuk memasak kan. Butuh waktu berapa menit? 3 menit berarti yang sering masak mie instan kalau yang tahu ya. Mie instan dibilang instan juga butuh waktu 3 menit untuk mengolahnya ya. Jadi nggak ada yang instan. Semuanya butuh
waktu by proses. Jadi nggak langsung bisa. Kalau ada hal-hal di awal masih ada yang grogi, masih apa, it's okay lah. Itu dengan berjalannya waktu nanti bisa dikendalikan, bisa penguasaan diri kita pasti lebih baik lagi. Yang penting kita tahu bahwa kita sudah on schedule, on list yang diberikan oleh WL-nya. Koordinasi itu perlu ya, komunikasi itu penting sehingga nggak saling tanya, dia nanya ke sini, sini nanya ke sana, nggak elok dilihat oleh jemaat gitu ya. Oke, terus menguasai lirik lagu. Jadi kita harus tahu mana verse-nya, mana chorus, mana bridge, mana koda. Kita juga harus tahu. Jadi ketika dia bilang kode, kan kita harus perhatikan kode tangan WL. Ketika satu bait itu sudah selesai, kita harus ngelihat ke WL. Jadi WL tuh mau bawa kemana lagu ini. Seperti lagu mau dibawa kemana ya. Itu juga kita harus mengikuti arahnya WL. Mana yang mau dia tampilkan. Bait mana yang mau dinyanyikan. Itu perhatikan kode tangannya WL ya. Saya contohkan. Misalnya kode WL, misalnya Bapak Ibu sering lihat misalnya WL bilang begini. Berarti kita arah lagunya akan ulang lagi dari satu ya. Ulang dari awal ya. Terus kalau dia kasih tanda gini, ini kalau misalnya Bapak Ibu lihat WL-nya suka begini, gini, ini bukan victory, bukan cheese ya. Tapi ini adalah untuk kodenya kita akan mulai lagi, kita akan menuju ke refrain atau chorus ya. Kode tangannya itu petugas WL, petugas isi worship wajib ketahui ya, wajib banget itu soalnya biar kita nggak salah tampilkan lirik lagu. Tapi ketika terjadi miscommunication antara WL dan mungkin dia lupa, kita gunakan feeling ya. Gunakan feeling, kita dengarkan musik. Oh ternyata ini musiknya naik nih. Kalau misalnya WL-nya lupa, kasih kode kalau tadi gini satu ya, saya ulang ya. Gini satu, ini refrain atau chorus. Kalau gini, ini biasanya perpindahan lagu, tapi ada juga WL yang menggunakan ini untuk bridge. Ada juga yang menggunakan untuk bridge yang ini. Ya, untuk bridge ada 2, 4 jari atau gini. Gini perpindahan lagu, saya suka bilang telepon. Itu berarti artinya kasih kode bahwa kita mau pindah ke lagu berikutnya. Ya, jadi kita sudah siap-siap nih. Gitu mau lepas landas ke take off ke yang berikutnya, ya. Jadi perhatikan kode jarinya WL. Kalau dia lupa, tadi saya bilang gunakan feeling. Ya, gunakan feeling, kita dengarkan ini keyboard lagunya, tone-nya atau temponya udah naik. Kayaknya itu akan refrain. Ya, udah refrain. Kita pastikan bahwa itu refrain. Jika feeling pun masih salah, ya udah kita clear, ada nanti tombol clear bahwa kita dengarkan aja WL-nya nyebut kata apa di pertamanya. Kata apa pertama yang dia sebutkan itu yang kita tampilkan. Ya, udah bisa dipahami sampai ke step ketiga? Bisa, oke. Kata kuncinya wajib tahu lagu, ya. Jadi kita tahu pas dia kasih lagu, kita perhatikan, oh liriknya ini, verse ini, chorus ini, bridge ini, kodanya ini. Kalau ini koda ya, ending. Sudah mau terakhir, itu kalimat terakhir ending yang mau kita tampilkan. Ya, jadi kita wajib tahu lagu ya, bukan cuma lagu yang cica-cica di dinding seperti sekarang, tapi sekarang soalnya lagi happening lagu cica-cica di dinding ya. Ya, jadi kita juga wajib tahu lagu rohani. Jadi udah tahu bagian-bagian mana nih yang mau ditampilkan ya. Kalau misalnya kita ketutup sama kita boleh, oh ya jarinya Ibu Nita nggak kelihatan, gitu ya, gitu. Kita lihat dengan jelas sehingga kita tahu Ibu Nita mau bawa kemana lagu ini. Oke, sampai step ketiga sudah bisa dipahami ya adik-adik, Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut ke step keempat yang wajib diketahui. Mengetahui kitab-kitab dalam Alkitab untuk bisa menampilkan ayat yang dibacakan oleh pengkhotbah. Nah, beruntungnya kita untuk Pak Gembala selalu Hamin sekian sudah ngasih materi khotbah. Sehingga kita udah tahu nih ayat Alkitab mana yang mau dibacakan oleh Pak Gembala. Ini wajib kita tahu karena ketika misalnya ada pengkhotbah yang tidak kasih materi seperti Pak Gembala, on the spot aja di mimbar gitu. Nanti ya on the spot, nanti saat mimbar saya minta ditampilkan. Ini yang deg-degser gitu, deg-degser. Dia minta tampilkan di kitab Titus. Kita nyari, waduh Titus perjanjian lama atau baru atau kitab yang lain. Itu akan membuat kita hang sendiri, bingung sendiri. Jadi kita wajib tahu kitabnya. Kalau misalnya kita masih tahap pembelajaran, kita foto Alkitab, saya sudah siapkan Alkitab buku fisik
di ruang sekolah minggu, nanti mungkin adik-adik yang tidak tahu atau belum memahami urutan kita perjanjian lama, perjanjian baru ada 66 kitab. Nanti foto siapkan di handphone. Ini tips khusus. Jadi ketika ada pengkhotbah yang minta ditampilkan, kita buka oh ini di perjanjian baru atau ini di perjanjian lama. Atau misalnya kitab Filemon yang jarang-jarang dibaca. Wah, kita juga bingung ini perjanjian lama atau baru ya? Atau memang enggak ada di perjanjiannya? Atau apa gitu. Akhirnya kita bingung sendiri. Bingung sendiri nyarinya di mana ini ya kitabnya. Nanti yang baca udah nyampe mana nungguin. Kita masih cari dulu, scroll dulu. Nah itu butuh ketepatan dan kecepatan untuk kita mensupport pengkhotbah di mimbar gitu. Kan gak mungkin dia nungguin kita. Terus jemaat nungguin gitu. Ini mau khotbah apa mau apa gitu ya. Jadi kata kuncinya saya sudah kasih adalah baca Alkitab, bukan baca yang lain. Ya, oke. Baca Alkitab itu penting sehingga kita selain mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan dan juga kita mendapatkan pengetahuan dasar berapa jumlah kitab yang ada di perjanjian baru, perjanjian lama berapa dan totalnya juga berapa gitu ya. Kita juga mendapatkan banyak bonus juga dengan ketika kita membaca Alkitab dan juga mendengar kitab-kitab yang dibacakan. Ya, kalau misalnya masih ragu belum tahu, foto aja ya, ada di ruang sekolah minggu, foto aja daftar kitabnya sehingga bisa mempercepat ketika membuka kitab-kitab yang mau ditampilkan oleh pengkhotbah. Ya, terus yang kelima itu menguasai software komputer. Jadi minimal udah tahu mana tombol power, mana tombol escape, mana tombol Windows, mana tombol enter, atau mana ASDF-nya itu paling enggak sudah tahu gitu. Jadi kalau misalnya belum tahu sama sekali ketika membuat lirik lagu, ini masih cari huruf I di mana ya gitu. Aduh cari dulu ini. Nanti kursus aja lagi kalau masih mau seperti itu, kursus dulu ya. Paling enggak kalau sudah menjadi petugas EWS, pengetahuan dasar untuk software atau hardware atau dengan tampilan laptop yang kita gunakan, sudah tahu ASDF-nya, tombolnya sudah tahu. Yang escape mana, yang mana caps lock, mana tab, mana control, mana Windows, mana enter dan juga mana backspace atau delete. Paling enggak itu sudah tahu dan next dan previewnya ya. Maju mundurnya paling enggak kita sudah tahu ketika kita mau membuat lirik lagu atau mendadak minta ditampilkan seperti yang suka adik-adik lihat, saya suka tampilkan ketika pengkhotbah tidak menyebutkan judul khotbah sedangkan kita juga ada kuis, kita juga perlu membantu untuk menampilkan judul khotbahnya apa gitu ya. Jadi jemaat ternyata judulnya ini ya, pantesan saya tadi tuh kok nggak apa ya gitu, apa yang diomongin ya. Misalnya dia nyebut proskuneo, tidak semua familiar dengan istilah itu. Jadi kita membantu juga jemaat untuk menampilkan tulisan yang benar. Proskuneo itu seperti ini atau tulisan bahasa Inggris misalnya kita mau tampilkan tulisan itu seperti apa. Kalau kita yakin bahwa tulisan kita benar. Kalau kita nggak yakin mendingan nggak usah ya. Apa adanya aja gitu. Jadi kemudian penggunaan media presentasi PowerPoint dan menguasai fungsi utama isi worship. Isi worship dan PPT itu hampir sama 11-12 ya 11-12. Kalau PowerPoint biasanya untuk presentasi biasanya untuk di sekolah, di pekerjaan atau pokoknya kita mau menampilkan materi ya. Materi yang mau ditampilkan ketika kita menjadi pembicara, kita menggunakan PowerPoint atau PPT. Sebetulnya media presentasi itu banyak, ada PowerPoint, Canva, Office, PDF juga banyak. Tapi yang paling sering kalau kita mau lihat fungsi utama isi worship dan PowerPoint itu 11-12. Cuman kalau isi worship dia lebih spesifik untuk tampilan di gereja. Kalau PowerPoint bisa di dunia sekuler, dunia nyanyi, ataupun dunia gereja pengkhotbah mau menampilkan isi khotbahnya juga bisa. Ya, jadi PowerPoint itu sangat paling enggak kita bisa menguasai PowerPoint kiri kanan karena pengkhotbah juga menampilkan melalui PowerPoint kita bukanya kemana, full screen mana, kembali lagi ke format semula yang mana, ya. Kalau punya laptop belajar di rumah, kalau enggak sekarang informasi itu terbuka luas, ya. Jadi bisa lihat di TikTok, YouTube atau apapun kita bisa belajar. Jadi kata kunci yang mau saya sampaikan di poin kelima adalah ikut training karena kita ada 3 sesi.
Hari ini, minggu depannya lagi, jadi ikut training, latihan di rumah, belajar otodidak dan juga harus kreatif ya. Kreatif ini bukan yang kreatif yang luar biasa, tapi ketika kita mencari referensi lain itu kita juga bisa menjadi kreatif ya. Kalau misalnya suka mengikuti training sosial media, saya suka bilang bahwa kata kunci ketika kita mau menjadi seorang di dunia digital itu ada istilah ATM ya, amati, tiru dan modifikasi ya. Jadi untuk usaha catering juga bisa nih ATM ya. Amati, punya orang menu dia enak gitu. Kita tiru, kita coba resep sendiri, kita modifikasi tambah dengan bumbu atau topping yang lain. Boleh banget Pak, ATM ya. Amati, tiru dan modifikasi ya. Di dunia kreatif, di dunia digital kreator itu ATM penting. Karena tidak serta-merta ide itu bisa datang dengan sendirinya. Kadang-kadang kita lihat punya orang, oh ternyata gini gitu. Tetap original yang kita pegang. Original kita punya itu penting sekali, itu memvalidasi diri kita bahwa saya bisa gitu ya. Untuk validasi, untuk motivasi, inspirasi diri kita bahwa saya bisa dengan melihat contoh, saya lakukan sesuai dengan versinya saya. Gitu ya. Sampai sini step kelima adik-adik dan juga Bapak Ibu sudah bisa paham ya. Bahwa duduk di kursi petugas isi worship multimedia itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, ketika memang dilihat enak ya, gampang ya, tinggal next aja, tinggal mundur ini. Sebetulnya kita butuh konsentrasi, butuh fokus, butuh juga sesuatu ketika ada dadakan WL-nya tiba-tiba ganti lagu gitu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Siap siaga. Bukan cuma suami yang siap siaga, petugas EWS juga harus siap siaga. Ya. Kita juga harus siap siaga untuk membantu WL atau membantu pengkhotbah ya. Jadi kita kerja di belakang layar tapi porsi kita lumayan besar untuk mensupport mereka. Ya. Jadi sampai ke sini untuk hal-hal yang wajib diketahui. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, bagaimana sih tampilan isi worship gitu. Bapak mau bertanya? Mau menambahkan? Oke. Ini ada tips dari Pak Gembala. Silakan disimak. Bukan tips sih, cuma permintaan juga untuk tambahan pengetahuan. Jadi kalau saya juga seringkali ada permintaan membuka Alkitab bahasa Inggris. Nah, jadi kita harus bisa membuka Alkitab bahasa Inggris karena seringkali saya ada perbandingan ayat Alkitab bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, itu juga kita harus bisa ya, cepat gitu, tek-tek pindah-pindahannya. Karena kadang-kadang Alkitab bahasa Inggris itu bisa memperjelas Alkitab bahasa Indonesia. Ya itu satu. Yang kedua juga tadi udah sempat disebutkan oleh Ibu Odi. Kadang-kadang WL juga ada lagu baru. Atau pendeta juga kadang-kadang sebelum khotbah nyanyi dulu. Apalagi kalau pendetanya dulu sebelum jadi pendeta dia WL. Itu biasanya seringkali sebelum khotbah dia nyanyi dulu. Nah nyanyi kan kadang-kadang dadakan gitu. Nah juga kita harus cepat nyari di internet, YouTube lagu-lagunya gitu ya. Supaya apa? Jemaat juga bisa ikutin lagu yang dinyanyikan oleh si pendeta. Atau si WL nambahkan lagu baru dadakan gitu ya. Ya itu aja tambahan dari saya. Nanti di rumah belajar ya, misalnya kalau kita bahasa Inggris itu apa namanya yang dicari nanti bisa beda ya. Jadi tahu kalau di laptop, kalau untuk dunia dibentuk digital namanya eSword ya, eSword gitu. Jadi nanti udah tahu tahu dia ada beberapa versi, ada NKJV, ada KJV, paling nggak tahu singkatan dari KJV itu apa gitu ya. Ya, udah tahu ya, udah tahu. Kalau syukur kalau udah tahu, kalau belum, udah tahu David dan Cen-Cen? Belum ya, KJV itu King James Version ya. King James Version. Kalau ada new berarti ya versi terbarunya. Ya, itu untuk yang tadi hal-hal dasar ini nggak ada tawar-menawar, tapi harus. Ya, karena saya juga di awal juga belajar juga ada salah-salahnya ketika di BCP. Ada salah juga, nggak ada human error juga, nggak bilang bahwa saya juga masih benar terus sampai sekarang nggak. Kadang-kadang ada salah juga. Ya, cuman saya bisa evaluasi, saya bisa men-split kesalahan itu dengan sesuatu yang lebih tampilnya lebih wow, jadi kesalahan itu tidak terlihat oleh jemaat. Tapi saya melakukan kesalahan, ya kita nggak bisa
nggak bisa bilang sempurna, sempurna hanya milik Tuhan ya. Kita alatnya Tuhan, jadi Tuhan memberikan kita kemampuan bagaimana kita mengolah itu dengan baik. Ya, sekarang saya lanjutkan untuk bagaimana tampilan isi worship yang sebenarnya, yang Bapak Ibu dilihat di layar itu cuma satu slide, satu layar gitu, tapi tampilan sebenarnya worship tuh, isi worship seperti ini. Ya. Ini tampilan isi worship ya, tampilan isi worship software aplikasinya seperti ini tampilannya. Dia ada 3, saya yang dari sini misalnya. Ya, tampilan isi worship yang di laptop, yang di media yang kita gunakan seperti ini. Dia ada 3 layer atau 3 kolom ya. Misalnya boleh lihat ke layar aja, nggak usah lihat ke saya. Ya, tampilan isi worship ini kita pakai yang versi 7. Ada beberapa versi isi worship itu di dunia digital, ada beberapa versi ya. Sekarang sudah 7, berarti kira-kira ada sudah 8 versi isi worship. Yang kita gunakan yang terbaru adalah isi worship versi 7 ya. Guys, versi 7 bedanya dengan sebelumnya, kalau versi 7 backgroundnya kita pakai background yang bergambar, yang bergerak maksudnya. Kalau yang sebelumnya itu gambar tok ya, jadi tampilan visualnya 2 dimensi ya, cuma gambar aja. Kalau ini bisa 3 dimensi karena dia bisa bergerak. Ada juga yang 4 dimensi nanti mungkin di tahun depan ya. Ini tampilannya ada 3 layer. Layer 1 itu adalah schedule-nya kita, song list-nya kita yang udah dikasih oleh WL. Jadi kita bikin di schedule yang sebelah kiri ya, sebelah itu pertama itu schedule-nya kita yang mau ditampilkan nanti lagunya gini-gini, urutan ibadahnya ada di layer 1. Layer 2 itu adalah preview-nya. Jadi sebelum dia tampilkan di live, dia preview dulu ke kita, dia remind dulu kita, nanti kamu akan menampilkan yang ini, sudah benar belum gitu. Kalau kita yakin itu benar, ya oke, kita boleh live di layer ketiga. Di layer ketiga atau di kolom ketiga itu yang akan tampil di layar monitor ya. Jadi bukan tampilan seperti ini yang dilihat oleh jemaat ada di layer ketiga ya, di layar ketiga. Jadi kita pastikan dulu kursor ini yang saya gerakan ini namanya kursor ya. Yang blok biru ini dan blok ini namanya kursor. Pastikan kursor ini ada di lagu yang akan ditampilkan. Ya, perhatikan kursor ini, dia ada di mana. Misalnya kita lagi di lagu Mengenalmu. Ini kita lagi running di lagu Mengenalmu. Liriknya ini. Kita pastikan kursor ini sudah berada di lagu berikutnya. Ya, jangan nanti kalau dia ada di lagu yang paling bawah, kita lupa pindah, ternyata urutannya beda. Ya, jadi kita juga harus perhatikan ketika ini ada di lagu kita lagi running lagu Mengenalmu, kursor ini sudah berada di lagu yang berikutnya. Ya, kita pastikan situ. Jadi kita juga harus lihat, kita multitasking juga melihat ini, melihat ke sana, lihat layar. Ya, jadi itu dibuktikan. Ketika ada yang bilang saya bisa multitasking, sebetulnya multitasking juga butuh konsentrasi. Ya, butuh fokus juga. Kita bisa multitasking itu bisa melakukan beberapa hal dalam satu frame gitu ya artinya. Tapi kita juga harus on fokus di laptop. Jadi jangan sampai meleng, sibuk menjawab chat dari pacarnya, lupa ini sudah sampai mana gitu. Atau saking terbuai dengan suaranya Kakak Nita, lupa ini mau pindah lirik kemana gitu ya. Jadi kita on fokus juga. Please on focus. Jadi kita udah tahu lirik lagu mana yang kita mau tampilkan ya. Jadi ingat ini ada 3 layer, 3 kolom. Layer pertama ini adalah song list atau schedule yang kita tampilkan. Layer kedua ini preview. Kita lihat di bawah output, preview, output. Ini adalah outputnya nanti yang akan keluar di layar ini. Ya, yang layer ketiga, kolom ketiga adalah yang akan tampil di layar monitor yang jemaat akan lihat. Ya, kita jangan lupa untuk perpindahan dari satu lirik lagu, satu bait lagu atau satu baris lagu ke lagu berikutnya,
jangan tunggu sampai habis. Misalnya kita lihat, bila aku buka mataku dan lihat wajahmu. Jangan sampai nunggu selesai nyanyi baru pindah, itu telat. Kita akan delay beberapa detik. Kita ketika dia sudah mulai penyebut, jadi kalau bisa kita juga ikut nyanyi ya. Jadi kita tahu potongan kosakatanya itu, suku katanya itu kita bisa tahu. Misalnya dia sudah mulai kita nyanyi di wajahmu. Sampai di suku kata jah, kita sudah pindah ke baris berikutnya. Sehingga gak kejar-kejaran ya. WL-nya udah nyanyi kita belum tampilin. Atau kita udah tampilin duluan dia belum gitu. Jadi harus sadar gitu, harus sadar jangan sampai delay atau terlalu cepat. Jadi harus on track gitu. Di track lagunya kalau bisa kita ikut nyanyi ya. Jadi kita tahu potongan suku katanya sudah sampai di mana. Jadi jangan sampai udah selesai baru kita pindah, itu akan delay. Kadang-kadang laptop ini juga tidak sempurna 100%. Dia suka kadang-kadang juga hang juga, kadang-kadang delay ya. Jadi namanya ini bukan manusia ya, bukan kinerja manusia. Maksudnya bukan tangan manusia. Ini juga bisa ada kesalahan teknis juga. Jadi kalau bisa kita hindari, kita sudah duluan ya. Misalnya sampai di tanganmu, udah sampai di katangan, kita udah pindah di baris berikutnya. Kan jemaat udah tahu dong itu pasti berikutnya mu gitu. Karena dia udah mengingat. Ya otak manusia itu bisa langsung mengingat sekian detik kalau itu masih udah katamu ya. Atau misalnya ini lagunya pelan, kalau lagunya cepat itu ada lagu yang temponya cepat. Jadi kita benar-benar on fokus, jangan sampai delay gitu. Ini lagu-lagu hari ini lambat, kecuali lagu Ajaib Kau Tuhan. Itu memang harus kita juga on fokus banget sehingga kita nggak telat ya, karena temponya cepat banget gitu. Oke, terus kemudian yang di bawah sini. Ini yang di bawah sini, ini kolom yang paling bawah ini namanya resource. Resource itu tempat penyimpanan. Gudangnya isi worship itu ada di sini. Paling bawah sini. Ya, yang saya gerakin kursornya ini gudang penyimpanan namanya. Atau resource-nya di bawah sini. Ini kita nyimpan song list-nya, lagu-lagunya kita nyimpan sini. Ini saya besarkan. Ya, ini kita besarkan. Nah ini ada song di sebelah kiri, ini song. Song ini daftar lagu ya, lagu-lagu yang nanti kita punya. Daftar lagunya ini ada banyak, saya sudah simpan ke sini. Nanti dadakan semoga ada gitu, kalau nggak ada berarti ya sudah gitu ya. Ini daftar lagu-lagu. Scripture ini biasanya Alkitab online ya, tapi kadang-kadang karena ini kita tampilnya tuh per satu baris, lambat, satu ayat. Jadi kadang-kadang kalau pendeta tuh mau lihatnya 2-3, jadi dia bisa pemahaman Alkitab ya, teologinya tuh dia bisa connect. Kalau per satu bait atau per satu ayat dia lama mengolahnya. Jadi kita tampilannya yang ini Alkitab ya. Cen udah pernah training sama sekali ya, sudah pernah sekali sama Cece ya. Nah. Ini scripture, kalau media ini untuk background, untuk background lagu bisa berupa video atau bisa berupa image ya, image atau video ya. Ini juga bisa kita gunakan kalau nanti kita sudah background ini, kalau kita sudah bisa streaming, nanti kita live streaming di YouTube atau misalnya jemaat kita sudah banyak, Pak Pendeta, Mon Hermon sudah berkembang lebih besar, puji Tuhan, kita juga bisa streaming, nanti kita pakai video yang bisa dari audio, ini nanti kita gunakan untuk kamera, ya kamera yang akan berfungsi. Presentasi, ini presentasi biasanya PPT yang dikasih kita pakai sini, cuman di sini sering error, kadang-kadang dia hang atau dia suka ada kendala teknis, jadi kita hindari aja, kita nggak usah pakai ya. Kadang-kadang akan memperlambat kinerja kita untuk menampilkan tampilan visualnya gitu. Ini themes juga untuk background juga bisa ya. Themes itu kita mau pakai themes apa, gelap, terang atau colorful ya. Oke, sampai sini udah tahu ya. Ini fungsinya songs ini adalah list lagu, betul. Ini untuk apa Cen? Yang ini untuk apa David? Background berupa video atau image atau gambar ya. Presentasi ini nanti untuk
biasanya materi khotbah ya, tapi kita nggak usah gunakan ini. Beberapa kali ini saya coba di rumah dia kurang support untuk tampilan di layar. Jadi takutnya nanti malah hang, kita gelagapan sendiri, kita nggak usah pakai ini. Kita pakai nanti yang Windows P ya. Cencen udah tahu ya Windows P itu fungsinya untuk apa. Nah, kemudian berikutnya ketika kita sudah fungsi-fungsi utama kita udah tahu, nah nanti kita tampilkan yang mana nih? Ini. Jadi butuh proses untuk latihan ya. Latihan itu perlu, kalau cuma satu kali belum tentu juga kita langsung bisa ya, butuh waktu juga. Jadi WL Singer juga nggak sekali langsung jadi, butuh waktu juga untuk latihan, ya kan? Setuju? Dia setuju Uncle? Setuju. Jadi butuh proses ya. Mie instan aja butuh waktu 3 menit untuk masak kan? Nggak instan langsung makan. Oke, baik. Sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan adik-adik? Berasa ngajar di sekolah minggu ini. Ya, adik-adik, yang kakak sampaikan tadi ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kakak akan lanjutkan ke berikutnya. Sudah paham ya adik-adik ya? Terima kasih. Berasa di sekolah minggu saya ini Pak. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, kita lihat yang di bar yang di bawah ini. Bisa lihat di layar itu bar yang di bawah ini. Ini yang akan kita tampilkan. Yang biasa kita gunakan ini adalah Google untuk mencari dadakan, lirik lagu dadakan yang diminta oleh, atau kita nggak punya di resource kita nggak ada. Sedangkan dia nyanyi, jemaat juga nggak hafal lagunya itu. Gitu. Kita buru-buru nyari di sini, kita tampilkan, kalau mendadak sekali kita tampilkan dalam bentuk Word ya. Karena kalau untuk bikin untuk format EWS lama, lagu udah selesai kita baru tampilin. Nah, gitu. Jadi kita pakai yang Word aja. Ya itu juga pun sudah di Pak Gembala oke aja, karena itu situasinya darurat, is oke ya. Gitu. Kita pakai Word. Nah, kemudian ini ada juga WhatsApp juga, ini WhatsApp ini untuk biasa kalau misalnya pengkhotbah kirim PPT dalam itu kita biasanya ya tampilkan di WhatsApp, terus kita download tampilkan nanti. Ini Canva itu multimedia hari ini, lirik lagu pakai Chrome ya. Saya suka pakai Chrome karena lebih cepat. Kalau sempat laptop kita hang, jadi saya pakai Edge. Edge ini Microsoft. Tapi untuk adik-adik nggak usah, pakai Chrome aja. Nah, lebih mudah. Karena kalau pakai Edge dia tidak terlalu banyak ininya. Pilihannya tuh terbatas ya, karena punyanya Microsoft. Jadi mungkin ada lisensi atau regulasi khusus yang harus kita patuhi. Kemudian yang di bawah ini ini namanya PowerPoint yang biasanya sudah dikasih oleh pengkhotbah, nanti kita tampilkan berupa PowerPoint atau PDF. Kadang juga dia ngasih dalam bentuk PDF. Ya, nanti kalau misalnya ada PDF, kalau misalnya adik-adik bertugas ada saya, nanti saya bisa bantu. Kalau nggak ada, tanya Pak Karel atau lihat di YouTube ya panduannya. Kemudian yang di sini ini adalah yang file kita ya, file penyimpanan untuk ini misalnya selalu ada di sini ya, kita milihnya di sini. Terus ini yang namanya Alkitab tadi ya. Untuk pindah nanti stepnya berikutnya atau minggu depan. Jadi sedikit-sedikit dulu, kalau terlalu banyak nanti luber, overload. Ini yang namanya Eastward ya, Eastward. Ini beruntungnya kita, Pak Karel sudah menyiapkan dalam tulisan bahasa Indonesia. Jadi kita nggak tahu, misalnya dia menampilkan kalau misalnya versi aslinya pakai bahasa Inggris. Misalnya kalau Ibrani, kitab Ibrani, Hebrew atau Mazmur, Psalm gitu ya, kita nggak tahu. Jadi beruntungnya Pak Karel sudah menyediakan dalam versi bahasa Indonesia ya. Tapi kalau sininya tetap bahasa Inggris. Ini tadi yang diminta oleh Pak Gembala bahwa versi asli dalam bahasa Inggris itu yang suka beda dengan versi bahasa Indonesia. Jadi Pak Gembala suka compare ya untuk ini loh, misalnya versi aslinya di sini ya. Seperti ini. Ini juga kita harus perhatikan juga. Jadi beruntungnya kita bisa mempunyai
bahasa Indonesia di sini ya. Kalau zaman di BCP, Cen pertama kali pakai bahasa Inggris, gelap, pusing nyari dulu. Terjemahan ini apa ya bahasa Inggrisnya ya. Itu saya mendampingi dia juga. Lumayan pusing juga lagi nyari di Google, nyari ini, akhirnya lama. Itu pengalaman buat Cen. Tapi saya percaya saat ini pasti Cen sudah pasti lebih canggih ya. Tepuk tangan dulu ya. Jadi nanti dia dipersiapkan untuk singer tapi bisa juga untuk EWS. Jadi beberapa kali saya sudah bilang ke Dias dan Cen bahwa anak muda itu punya skill jangan cuma satu ya. Harus punya lebih dari satu skill itu nanti suatu saat ketika kamu sudah berada di dunia yang carut-marut lebih banyak, kamu sudah bisa menemukan passion mana yang akan kamu pilih untuk kedepannya. Ya, adik-adik bisa dipahami adik-adik? Oke. Iya, ya. Untuk versi bahasa Inggris yang kita pakai adalah NKJV, New King James Version. Ini yang selalu Pak Gembala mau ya, karena ini adalah yang terbaru update-nya. Kita nggak ketinggalan gitu. Ya, oke sampai sini bisa ya adik-adik ya. Iya. Oke, baik. Karena kakak juga lapar. Untuk sesi hari ini kakak sudahi, kakak akhiri dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi keduanya. Langsung kita praktek. Siapa yang mau praktek nanti kakak minta siapa WL yang nyanyi atau minta Dias atau Angkel yang nyanyi. Kalian praktek untuk satu lagu ya. Waktu itu dia sudah pernah praktek kursi panas nyerah. Surrender ya. Jadi tapi nggak apa-apa itu pengalaman. Tadi yang saya sudah bilang POV-nya adik-adik punya kemampuan, punya skill jangan cuma satu. Ya, lebih. Nanti ketika kamu sudah dewasa kamu bisa milih passion mana yang kalian inginkan ya. Kalau bisa banyak-banyakin mumpung masih muda. Seperti saya jangan kalah ya. Sudah dengan umur yang banyak, saya juga masih survive gitu ya. Iya. Masih survive untuk mau belajar di dunia digital ya. Belajar itu tidak kenal umur, tapi bagaimana kita bukan bisa dan tidak, mau apa enggak. Ya, kuncinya mau apa tidak. Kalau kita mau pasti bisa. Ya, oke. Baik, sampai sini saja itu kesimpulan terakhir. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Semangat.